Korban longsor Bung Bunglang ditemukan usai 3 jam tertimbun. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Cipularang kilometer 86. Wakil Gubernur Jawa Barat memulai kerja hari pertama di Gedung Sate Bandung. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya, Ninda Destiani, akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Tertimbun longsoran tebing di Desa Bojong, Bung Bulang, Garut. Korban bernama Enang akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi sudah tidak bernyawa Minggu malam 23 Februari 2025. Korban dapat dievakuasi setelah 3 jam tertimbun longsoran. Video amatir ini menunjukkan petugas gabungan dan relawan terus berupaya mencari korban yang dilaporkan tertimbun tebing longsor ketika berada di rumahnya di Desa Bojong, Bung Bulang, Kabupaten Garut. Setelah dilakukan pencarian sekitar 3 jam, korban bernama Enang alias Jalu ditemukan sudah tidak bernyawa tertutup material bangunan dan reruntuhan tebing setinggi lebih dari 10 meter persis di belakang rumahnya yang juga bengkel milik korban. Dan pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, alhamdulillah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk kondisi sekarang gimana Pak? Untuk arus lalu lintas sudah normal atau gimana? Nah, untuk arus lalu lintas sendiri untuk dari Bung Bulang ke Garut dan dari Garut ke Bung Bulang saat ini sudah kembali normal. Sebelumnya, saudara, tebing di Desa Bojong, Kecamatan Bung Bulang, Garut, Minggu malam kemarin, longsor menimpa satu rumah dan bengkel hingga 1 orang penghuni rumah tertimbun. Longsor, bengkel Jalu, Mang Jalu katingkep di jero. Inilah video amatir tebing longsor di Desa Bojong, Kecamatan Bung Bulang, yang disebabkan hujan deras hingga menimpa bangunan rumah dan bengkel. Akibat kejadian ini, 1 orang warga bernama Enang alias Jalu dilaporkan tertimbun longsor. Hingga polisi, TNI, BPBD, dan warga setempat berusaha mencari korban yang belum ditemukan. Kapolsek Bung Bulang AKP Yusli Yulianto, longsor terjadi persisnya di Kampung Bekong, Desa Bojong, di wilayah hukumnya, menimpa rumah hingga 1 warga tertimbun dan masih dalam pencarian. Kampung Bekong, Cijangkar, Desa Bojong, Kecamatan Bung Bulang, wilayah hukum Polsek Bung Bulang, pada hari Minggu tanggal 23 Februari jam 18.30 telah terjadi bencana alam yaitu tanah longsor yang mengakibatkan 1 buah rumah tertimbun longsor dan bengkel. Berikut pemilik rumah tertimbun atas nama Enang alias Jalu berumur 40 tahun. Saat berita ini dibuat, arus lalu lintas yang sempat tertutup material longsor pun sudah kembali bisa dilewati kendaraan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 86 arah Jakarta. Diduga kecelakaan terjadi ketika salah satu kendaraan hilang kendali ketika melintas jarang menurun yang licin diguyur hujan. Petugas derek dan polisi tol Cipularang berupaya memindahkan 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 86 arah Bandung menuju Jakarta, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Senin petang 24 Februari 2025.
Kecelakaan bermula ketika mobil box pengangkut limbah medis B3 hilang kendali ketika melintasi jalan menurun yang licin karena diguyur hujan. Mobil box yang hilang kendali lalu ditabrak bus Prima Jasa jurusan Tasik Lebak Bulus yang melaju di belakangnya. Diikuti satu minibus lainnya yang tidak mampu menghindar hingga terlibat tabrakan beruntun. Jadi kan saya kan di jalur biasa, nah, truk mau ke kanan, saya udah lakson, dia berhenti ngedadak, kan terus saya ngerem ngedadak, jadi saya gak kerem, jadi saya ngebanting ke kanan ke pembatas jalan, langsung saya banting lagi ke kiri, ke pembatas kiri, kalau enggak refleks, saya udah terguling di mobil. Jadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kategorinya hanya materi saja. Terjadi di kilometer 86, jalurnya arah Jakarta, 86B. Ini melibatkan 3 kendaraan. Kendaraan pertamanya kendaraan pick up box, diduga kendaraan mengalami slip ataupun oleng di lajur 2, kemudian datang kendaraan bus dari arah belakang, tidak bisa mengantisipasi, kemudian menabrak bagian box dan disusul kendaraan Innova yang berada di belakang sehingga menabrak kendaraan bus bagian belakang sebelah kiri. Seluruh bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polderek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Pasca keluarnya instruksi Ketua Umum PDIP, akhirnya sejumlah kepala daerah dari Partai PDIP gabung di Akmil Magelang Senin siang 24 Februari 2025. Mereka yang bergabung di hari keempat ini antara lain Pramono Anung dan Masinton Pasaribu. Hari keempat retret kepala daerah yang berlangsung pagi ini akan diisi dengan materi pembangunan nasional jangka menengah juga daerah. Selain materi pembangunan daerah, direncanakan materi mengenai Asta Cita pertama meliputi demokrasi dan HAM akan disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan. Yang menarik, Wamendagri Bima Arya bilang di hari keempat dari 47 kepala daerah yang belum bergabung, sebagiannya akan ikut pagi ini. Itu memang teman-teman yang belum bergabung sebagian sudah hadir dan kita berharap tentunya yang belum bergabung akan segera bergabung ya, entah pagi ini atau nanti siang. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang ditunggu sudah ada di lokasi bergabung bersama-sama. Untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di Magelang, Jawa Tengah. Vida, selamat pagi. Apakah di hari keempat ini sudah hadir kepala daerah dari PDI Perjuangan dan apa materi yang akan diberikan pada hari ini? Mario dan juga saudara, sudah ada kepala daerah dari 47 kepala daerah yang sebelumnya absen tanpa keterangan dari retret kepala daerah 2025 yang pada hari kemarin ini bergabung. Itu statement dari Wamendagri selaku kepala sekolah dari retret kepala daerah di Kota Magelang, Jawa Tengah pada saat ini. Dan memang Wamendagri ini tidak merinci secara detail, Mario dan juga saudara, terkait apakah kemudian ada kader-kader PDIP juga atau kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan yang juga hadir pada malam atau kemarin hari begitu ya Mario dan juga saudara. Namun memang ia mengkonfirmasi bahwa ada beberapa kader yang hadir. Dan kalau kita lihat siapa saja kemudian kader PDIP yang pada hari ketiga kemarin ini menyusul datang di malam hari. Informasinya ini adalah ada Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, lalu juga ada putra dari Pramono yakni Hanindito Himawan Pramana yang juga hadir begitu ya untuk mengikuti retret per hari kemarin di hari ketiga. Dan Wamendagri Bima Arya menyebut bahwa sisanya nanti akan menyusul informasinya siang hari ini
atau kami diminta untuk menunggu di hari ini para kepala daerah yang ditunggu, baik itu dari kader PDIP ataupun bukan, dipastikan akan hadir pada hari ini begitu. Dan kalau untuk hari ini, Mario dan juga saudara, tentunya masih ada sejumlah materi-materi pemaparan yang diberikan. Kalau di hari pertama hingga ketiga fokusnya ini masih materi-materi dari Lembaga Pertahanan Nasional, maka di hari keempat hingga hari terakhir nanti materi yang diberikan ini lebih berfokus pada kementerian-kementerian begitu ya, untuk kemudian menyelaraskan pembangunan nasional agar sesuai dengan program-program di daerah-daerah para kepala daerah yang hari ini mendapatkan pembekalan. Dan kalau untuk saat ini Mario dan juga saudara yang tengah berlangsung ini adalah diskusi begitu ya, antar provinsi dan juga kabupaten kota, di mana ini dibagi menjadi 7 wilayah, di mana ada wilayah Sumatera, lalu juga wilayah 2, ini wilayah Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Ada wilayah 3 yang menjadi kelompok diskusi, yakni wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Wilayah 4 ini adalah wilayah Kalimantan, wilayah 5 Bali dan Nusa Tenggara, wilayah 6 Sulawesi, dan wilayah 7 ini Maluku dan Papua. Tentunya para kepala daerah di sini bergabung untuk berdiskusi, merinci dan juga meramu begitu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan daerah, apa mungkin kekosongan-kekosongan daerah yang bisa saling diisi satu sama lain. Ini memang Retret 2025 ini Mario dan juga saudara menjadi forum informal yang memang diharapkan dapat kemudian membangun sinergi sebelum nantinya para kepala daerah ini menjabat jadi 7 atau 8 hari untuk 5 tahun ke depan. Petani Indramayu protes pembatasan BBM untuk pertanian. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Sejumlah petani di Indramayu mendatangi kantor UPTD KPP Kecamatan Gabus Wetan karena keberatan dengan pembatasan pembelian BBM untuk kebutuhan pertanian. Petani yang biasanya bisa mendapatkan 15 liter kini dibatasi hanya 5 liter saja per harinya. Lebih dari 50 petani dari sejumlah wilayah mendatangi kantor UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin siang 24 Februari 2025. Para petani mempertanyakan adanya pembatasan pembelian BBM untuk kebutuhan petani dan menuntut pembatasan tersebut dicabut. Kami ini berkaitan dengan masalah untuk belanja BBM khususnya pertalite dan solar. Cuman sekarang itu ada aturan baru bahwa pertalite dan solar itu ada perubahan ini, bahwa kuota untuk belanja solar itu hanya dapat 38 liter per minggu. Artinya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kita para petani. Pembatasan tersebut dilakukan UPTD Kecamatan Gabus Wetan agar efektif dan tepat sasaran, agar oleh para petani tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dengan adanya seperti ini, kami juga bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat petani kami ini Pak. Tetapi di luar kebutuhan petani, kegiatan usaha tani ya kami tidak bisa memberikan pelayanan. Kalau dari petani berapa permintaannya? Permintaannya antara 10 liter sampai 15 liter Pak. Per hari? Ya, per hari. Kendati demikian, keresahan yang disampaikan para petani ini akan disampaikan ke pemerintah tingkat kabupaten dan Pertamina Kilang Balongan Indramayu untuk menjadi perhatian. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan 24 Februari 2025 memulai kerja pertamanya dengan menyapa aparatur sipil negara di kantor Gedung Sate Bandung. Erwan juga berkesempatan untuk melihat kondisi ruangan yang digunakan bekerja oleh para ASN. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memulai kerja pertamanya pada 24 Februari 2025 dengan berkeliling kantor Gedung Sate Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyapa sejumlah ASN yang tengah bekerja di Gedung Sate Bandung, termasuk memeriksa kantor dan fasilitas kantor di Gedung Sate Bandung. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, menyemangati mereka dalam bekerja. Ya, alhamdulillah semua ruangan sangat enak, nyaman untuk bekerja. Tinggal bagaimana kita terus semangat memecahkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. 24 Februari merupakan hari perdana Erwan melaksanakan pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Jabar. Sebuah destinasi wisata alam di Ciwidey selain menawarkan pengalaman seru dan udara segar, pengunjung juga bisa mencicipi madu langsung dari sarang lebahnya. Hal ini tentu akan menjadi satu hal yang tak terlupakan. Terletak di kawasan wisata Ciwidey, Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Green Hill Park menawarkan keindahan alam yang asri. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berendam di kolam air panas alami, menginap di area glamping, dan menikmati ATV Adventure Fun Off-Road Land Rover dan river rafting. Untuk berlibur, destinasi wisata yang satu ini wajib Anda kunjungi jika Anda menyukai alam, edukatif, dan pas buat healing. Tempat wisata non eksotis berada di Jalan Ciwidey, Patenggang, kilometer 41, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Yang unik dan menarik di Green Hill Park, ada satu destinasi wisata edukasi sarang lebah. Pengunjung bisa langsung dicicipi madunya langsung dari sarangnya. Selain rasanya yang manis dan enak, khasiat madu juga sudah terbukti sehat untuk tubuh kita. Di lokasi ini, lebah madu ya, ini kita beri nama Edu Recreation. Jadi rekreasi tapi juga ada materi pendidikannya, khususnya tentang lebah madu. Jadi EduRec ini di Green Hill ini baru ya, baru kita bangun lah seperti itu, dan memang lokasi ini sepertinya tidak dimiliki oleh tempat-tempat wisata lain. Salah satu wisatawan Green Hill Park, Maruli Sumamean, menceritakan dirinya adalah penikmat madu dan saat mencoba langsung madu di dalam sarang lebahnya, pun ada sensasi lain. Apalagi madu lebah ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Sebenarnya saya sering makan madu ya, beli madu di apotek, di mana, di toko obat. Tapi setelah saya mencoba di sini, bahkan di beberapa tempat, sesuai dengan petunjuk dan pengarahan yang mengelola di sini, memang benar madunya sangat berbeda. Rasanya juga berbeda, satu tempat ke tempat yang lain juga berbeda, ini luar biasa. Gimana Pak rasanya, mungkin saya gambar? Hampir semua manis, tapi teksturnya pasti beda-beda.
Selain juga banyak tersedia spot foto indah dan instagramable yang bisa wisatawan abadikan saat liburan di Green Hill Park, suasana nyaman menjadi salah satu yang baik untuk menghabiskan liburan Anda bersama keluarga. Bagi para pecinta adrenalin pun tersedia wahana ATV, fun off-road Land Rover, dan river rafting dengan trek yang menantang dan seru di tengah keindahan alam dan hutan Ranca Bali. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda yang senang berburu kuliner dan hobi menikmati pemandangan kota, Anda bisa berkunjung ke kawasan Paku Haji Bandung Barat. Di sini terdapat tempat wisata kuliner yang menyuguhkan pemandangan 3 kota dari rumah pohon. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Inilah sajian kafe yang berada di Paku Haji Highland Eco Resort Bandung Barat yang kerap kali dikunjungi para wisatawan untuk berwisata kuliner sambil melihat pemandangan yang indah dan udara yang segar. Daya tarik utama di sini adalah pemandangan 3 kota. Anda bisa melihat pemandangan sempurna yang disuguhkan dari kota Bandung, Kota Cimahi, hingga Padalarang dan sekitarnya. Kuliner yang disajikan pun beragam, mulai dari Western, Asian, hingga makanan Nusantara. Seperti yang sedang kami nikmati ini, adalah nasi bebek kemangi, ayam taliwang, serta minuman kopi rempah. Nah, yang paling unik adalah Tree House. Di sini Anda bisa menikmati sensasi kulineran di rumah pohon. Oke, kalau di sini emang kalau untuk di kafe sendiri emang daya tarik utamanya view ya. Karena di sini kita punya view 3 kota. Ada dari kota Bandung, dari Cimahi sama Padalarang. Nah, jadi di sini dari ujung ke ujung view-nya dapat gitu. Nah, kalau kuliner kita di sini di sajian ini kita ada 3 kategori menu atau 3 menu lah. Ada dari Western, Asian, sama Indonesia gitu, dan kita juga ada fusion dari ketiga itu. Tidak hanya sajian kafe saja, pengunjung juga bisa merasakan udara malam khas Bandung Barat dengan menginap di sini. Terdapat penginapan dengan nuansa Lombok seperti Rumah Mandalika, Gili, dan Trawangan. Bagi Anda yang membawa keluarga, di sini juga terdapat wahana yang cocok untuk anak seperti ATV, skuter, hingga playground anak. Ya, ini kita sengaja liburan di weekend, kita mau jalan-jalan sambil berwisata ngasuh anak. Kenapa milih jalan-jalannya ke sini? Karena ini tempatnya nyaman, pemandangannya juga bagus, terus ini ramah anak, jadi bisa sambil ngajak bermain anak. Tadi udah nyobain apa aja Mbak di sini? Untuk anaknya tadi kita udah nyobain playground, ada trampolin, terus juga kita tadi nyoba makanan, di sini makanannya enak-enak. Cocok ya? Cocok. Wisatawan yang hadir di sini bukan dari Bandung saja, melainkan wisatawan dari luar Bandung seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Apalagi jika saat libur panjang, pengunjung bisa meningkat hingga 50%. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.